Kasus dugaan penipuan travel umrah Hanania Group terus menjadi sorotan setelah menyeret nama sejumlah influencer ternama. Polisi mengungkap rencana pemeriksaan terhadap Aukarin, Keanu AGL, Sarah Gibson, dan Dara Arafah yang sebelumnya diketahui pernah mempromosikan paket perjalanan dari perusahaan tersebut. Langkah itu dilakukan setelah Direktur Utama Hanania Group berinisial ASFR ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara dugaan penggelapan dana jamaah umrah yang merugikan banyak korban. Penyidik akan mendalami sejauh mana para influencer mengetahui kondisi internal perusahaan saat melakukan promosi. Polisi juga mengungkap sebagian dana jamaah diduga digunakan untuk kebutuhan pemasaran, termasuk membayar jasa publik figur. Hingga kini, puluhan korban telah diperiksa dengan kerugian mencapai miliaran rupiah. Aparat mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur promosi perjalanan murah hanya karena melibatkan tokoh terkenal atau selebritas. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Para selebgram kini dipanggil oleh pihak polisi untuk dimintai keterangan terkait kasus PT Hanania Group. Yang mana kasus tersebut sudah merugikan 128 orang hingga kerugian 12 miliar. Tapi kalau indikasi dari polisi itu mencapai puluhan miliar dan korbannya hampir 300 orang. Korbannya ini banyak yang percaya karena PT Hanania Group ini sering mengendorse para artis atau selebgram. Ini mereka akan dipanggil untuk dimintai keterangan oleh pihak polisi, guys. Jadi keseret juga ya. Para korbannya itu dijadwalkan akan berangkat pada bulan Maret sampai bulan Juni 2026. Tapi hingga bulan Maret 2026 nggak ada satupun yang diberangkatkan. Alasannya karena ada ketegangan di Timur Tengah. Tapi korbannya ini menemukan juga bahwa tiket pesawat dan juga hotel belum pernah dipesan sama sekali. Kasusnya bakal panjang banget gua rasa. Gimana menurut kalian? Tersenyum dia itu ya kan, minimal 5 tahun masuk penjara, keluar kaya raya ya enggak, uang lu pada diinvestasiin, ditabung atas nama orang lain, dia beli tanah, dia beli rumah, keluar dari penjara, dia bisa menikmati hartanya. Uang lu diganti? Kagak. Uang lu nggak ada satupun yang diganti. Ganti rugi pun nggak ada. Makanya gue bilang kalau udah masuk penjara itu alamat ya, nggak bakalan yang namanya tuh uang kalian tuh pada kembali. Pada jamaah-jamaah yang lainnya percuma, istilahnya mau nuntut mau bagaimana nggak akan ada yang kembali itu. Makanya dia senyum aja kan, seolah-olah tenang. Kenapa? Gue 5 tahun di penjara, keluar gue kan uang gue masih ada, ya kan? Tanah atas nama orang tua gue, kayak atas nama siapa, rekening atas nama orang tua, kayak atas nama sepupu, saudara, segala macam. Jadi korbannya apakah untung? Kagak bakalan untung, malah buntung. Mungkin owner ini belajar dari owner-owner sebelumnya yang berkasus juga ya. Endorse artis ternama yang lagi viral atau yang pokoknya yang lagi banyak FYP. Nah, ternyata polanya juga sama, berkasus juga ujungnya. Jadi kalian itu jadi konsumen ya, jadi netizen yang melihat segala konten artis ya, jangan langsung dipercaya ya, kecuali kamu lihat depan mata kepala kamu ya, bener-bener ngobrol langsung sama satu artis baru. Ya Allah, cari duit nggak segampang itu sayang, ya kan? Ya kecuali kamu punya orang dalamnya banyak. Pikir lagi ya, pinter-pinter. Masa duit 60 miliar hilang? Yang bener aja lu Farhan. Kan nggak mungkin tuh duit ketinggalan di WC umum atau dicopet. Jadi nggak salah orang-orang semua itu nuduh lu yang make duitnya. Coba deh lu inget-inget lagi. Pas lu pakai duitnya, lu nggak takut apa disumpahin sama 1260 jamaah yang nggak jadi bisa berangkat umroh? Padahal Hanania Tour tuh bukan travel yang gemen-gemen lu. Udah sering dipromosiin artis,
udah terkenal dan bahkan udah jadi rujukan buat umroh. Makanya kalau lu mau pakai duit jamaah buat yang aneh-aneh, itu mikir lagi, pakai otak. Gila lu, coba kalau duit 60M itu lu coba beliin burger gue. Kayaknya orang se-Jakarta bisa dapat satu-satu deh, Farhan. Tapi gue sedikit respect sih, karena lu sebagai dirut Hanania Tour and Travel gak kabur kemana-mana dan coba jelasin ke jamaah. Tapi tetep aja apa sih yang ada di otak kecil lu itu sampai lu pakai duitnya? Bener-bener gak habis pikir gua. Coba deh, menurut kalian yang korban ataupun yang bukan, coba deh kalian komen di bawah. Enaknya Farhan ini diapain? Inilah pentingnya analisa sebelum menentukan sebuah pilihan. Ada 6 hal yang wajib diperhatikan sebelum kita memilih sebuah travel umroh ataupun haji. Yang pertama, cari yang sudah berpengalaman dengan jam terbang yang tinggi. Yang kedua, travel tersebut resmi dan berizin dan masih berlaku izinnya sampai sekarang. Yang ketiga, cek rekam jejaknya. Yang keempat, pastikan jadwal dan itinerarinya jelas dan pasti. Yang kelima, baca kontrak baik-baik, jangan asal tanda tangan. Yang keenam dan yang paling penting, jangan pernah tergiur dengan iming-iming harga murah yang nggak masuk akal. Dan jangan pernah tergiur hanya karena mereka menghadirkan artis ataupun influencer. Para artis dan influencer itu di-endorse, jadi bukan karena mereka memang niat memilih travel tersebut. Sepanjang pengalaman kami umroh dan naik haji, alhamdulillah tidak pernah sekalipun ada masalah. Karena semua syarat yang saya sebutkan tadi sudah dipenuhi oleh travel yang kami pilih. Dan lagi travel yang kami pilih tersebut sudah berdiri sejak tahun 80-an. Semoga kedepannya para calon jemaah umroh maupun haji bisa lebih teliti dan waspada sebelum memilih sebuah travel. Ada yang bilang ya, kalau Farhan, direktur utamanya Hanania, itu kayak tenang gitu, dia kayak nggak merasa bersalah gitu. Ada yang bilang kayak gitu kan, kayak udah dijalanin gitu aja. Ternyata bener ya, dia tenang, ternyata ada alasannya. Ya Allah, ya walaupun dia kayak agak gemeter-gemeter ya, dikerutukmu sakmono akene ya gemeter itu wes wajar. Kalian lihat podcastnya Bang Densu deh. Nah, di situ ada beberapa narasumber termasuk korban juga ya mereka. Terus yang narasumber laki-laki itu siapa ya namanya ya, Pak Joko atau Pak siapa ya? Maaf ya Pak Joko kalau salah nama. Kalau katanya Pak Joko, ternyata ada yang mau minjemin sertifikat rumahnya ke Hanif ini senilai 100 berapa M gitu. Tanyain kan sama Pak Jokonya, kok dia percaya sama kamu? Kamu ada masalah di apa usahamu gitu kan ya, tour and travel itu. Terus Hanifnya bilang apa? Usaha ini itu usaha seksi gitu katanya ya. Gampang, nggak apa-apa. Nanti aku habis keluar dari bui atau dari penjara, pasti itu penjara ya. Keluar dari penjara, ya udah aku bisa buka usaha lagi dengan nama PT lain. Plot terus kak kon. Makanya dia tenang. Udah wow. Kayak gini orang cari uang ya. Kayak begini kayak iso dipikir ngono loh. Korban penipuan umroh Hanania Group itu capai 900 orang. Polisi bakal periksa selebgram yang pernah di-endorse ya. Jadi profil orang yang kena tipu ini banyak banget. Mulai dari dokter, dosen, bahkan banyak juga pedagang ya. Yang gua kasihan orang yang memang udah nabung ya. Bahkan yang memang udah merencanakan dengan keluarganya malah duitnya dimaling ya. Memang sadis ya. Di sini gua bakalan kasih tips sama kalian ya. Gimana caranya umroh mandiri ya. Supaya kalian nggak kena tipu kayak gini ya. Sebenarnya gampang kok umroh mandiri itu ya. Pertama kalian tinggal buat visa yang pasti ya. Buat visa dulu ya. Visanya itu kalian kalau nggak bisa buat sendiri, kalian tuh nebeng sama travel. Jadi kalian datang ke travel nebeng untuk buat visa aja. Biasanya bisa kok kayak gitu ya. Karena gue juga kayak gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian cari hotel yang dekat dengan Ka'bah ya. Cari aja yang murah-murah, tapi yang dekat dengan Ka'bah. Lihat jaraknya ya, yang bisa jalan kaki ke Ka'bah ya. Cari yang dekat sana, nanti ketika kalian sampai stasiun ya, kalian beli tiket ke Jeddah. Nah, dari Jeddah kalian tinggal naik HHR train ya. Nah, untuk ke stasiun apa gue lupa namanya. Nanti setelah sampai stasiun itu, cara ke hotelnya gimana? Kalian bisa naik Uber ya, naik Uber X. Kalian tinggal download aja di sana, atau Karim, aplikasi Karim ya, untuk naik kayak Grab gitu juga, namanya Karim aplikasi sana. Ya udah tinggal tulis aja nama hotel kalian apa. Nanti otomatis dia langsung nyampe ke sana ya. Dan bayarnya juga bisa pakai kartu kredit atau bisa cash juga, bebas. Jadi gampang pembayarannya ya.
Atau kalau mau naik taksi biasa bisa juga ya, pandai-pandai ngomong aja. Kalau susah ngomongnya, mending nggak usah, mending naik Uber aja, lebih gampang, pasti langsung sampai sesuai titik soalnya dia ya kan. Tapi kalau udah tinggal check-in kayak biasa, udah tinggal beribadah deh. Kan gampang, nggak ada susah-susahnya kan. Kalau kalian baru pertama umroh, ya cari mutawif ya, cari aja lah di online kan banyak tuh mutawif ya. Atau enggak di sana juga banyak orang Indonesia kok. Jadi kalian pasti pas lagi muter-muterin Ka'bah itu ketemu aja orang Indo. Nah, tanyain mutawif ya di sana. Biasanya kalau mau cari orang Indo tuh gampang ya. Yang paling berisik ya, yang paling heboh itu orang Indonesia ya. Jadi ya cobain tips dari gue ya. Thank you.